Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas mengenai kode etik psikologi Indonesia versus dengan kode etik psikologi Kanada. Kami dari kelompok 6 terdiri atas 5 anggota, yaitu yang pertama Siti Fatimatu Zahratun Nisa dengan NIM 01, Nur Iza Safira Putri dengan NIM 10, Natasha Putri Nabila dengan NIM 25, Anissa Rahmadita dengan NIM 28, dan Alvina Intan Ulia dengan NIM 31. Persamaan kode etik psikologi Indonesia dengan kode etik Kanada. Persamaan yang pertama yaitu hubungan majmuk. Indonesia sedapat mungkin menghindar dari hubungan majmuk. Kanada hindari hubungan ganda. Yang kedua, peningkatan kompetensi. Di Indonesia wajib melaksanakan upaya-upaya mempertahankan dan meningkatkan kompetensi. Sedangkan di Kanada, jauhkan diri mereka up to date dengan pengetahuan yang relevan. Lalu poin yang ketiga adalah tanggung jawab. Di Indonesia, menuntut kesadaran dan tanggung jawab untuk selalu berupaya menjamin kesejahteraan umat manusia dan memberi perlindungan kepada masyarakat menggunakan layanan psikologi. Di Kanada, tanggung jawabnya untuk membantu menjamin perilaku etis dan sikap bagian dari psikolog. Baiklah, yang selanjutnya nomor 4, informed consent. Di Indonesia, persetujuan dari orang yang akan menjalani proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian, pendekatan, atau pelatihan, atau asesmen dan intervensi psikologi. Persetujuan ini dalam bentuk bertulis dan ditandatangani oleh mereka yang akan menjalani pemeriksaan dalam penelitian dan saksi. Di Indonesia, masyarakat yang rentan akan dalam memberikan informed consent secara bertulis dapat dilakukan secara lisan dan dapat direkam atau adanya saksi yang mengetahui bahwa yang bersangkutan bersedia. Di Kanada, mengakui bahwa informed consent adalah hasil dari sesuatu proses pencapaian kesepakatan untuk bekerja sama, bukan hanya memiliki formulir persetujuan yang ditandatangani. Memperoleh persetujuan dari semua independen dan sebagian orang bergantung untuk layanan any psychological diberikan kepada mereka kecuali dalam keadaan kebutuhan yang mendesak. Menetapkan dan menggunakan formulir persetujuan ditandatangani yang menentukan dimensi informed consent atau yang mengakui bahwa dimensi tersebut. Selanjutnya yang kelima, kerahasiaan data. Di Indonesia membuat, menyimpan atau mengarsipkan, menjaga, memberikan catatan dan data yang berhubungan dengan penelitian, praktik, dan karya yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Kode Etik Psikologi Indonesia. Laporan pemeriksaan psikologi untuk yang berkepentingan khusus hanya dapat diberikan kepada personal atau organisasi yang membutuhkan dan berorientasi untuk kepentingan atau kesejahteraan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi. Kemudian di Kanada, merekam hanya bahwa informasi pribadi yang diperlukan untuk penyediaan terus-menerus, layanan terkoordinasi atau untuk tujuan-tujuan tertentu, studi penelitian yang dilakukan atau yang diperlukan atau dibenarkan oleh hukum, menghormati hak seperti penelitian, karyawan, supervisi, siswa, dan peserta pelatihan untuk privasi pribadi yang wajar. Baiklah, yang selanjutnya yang keenam, penggunaan hewan untuk penelitian. Di Indonesia, yang melakukan penelitian dengan hewan harus terlatih dan dapat memperlakukan hewan tersebut dengan baik, mengikuti prosedur yang berlaku, bertanggung jawab untuk memastikan kenyamanan, kesehatan, dan perlakuan yang berperi kemanusiaan terhadap hewan tersebut. Manakala di Kanada,
psikolog perawatan dan penggunaan hewan dalam kegiatan penelitian dan pengajaran mereka juga merupakan komponen peduli bertanggung jawab. Meskipun hewan tidak memiliki hak moral yang sama seperti orang-orang, mereka memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak perlu ketidaknyamanan, terkena nyeri atau gangguan. Baiklah, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada teman-teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Persamaan yang selanjutnya yaitu pelecehan seksual. Di Indonesia, dalam kode etik psikologi, orang yang disupervisi bagi psikolog atau ilmuwan psikologi tidak terlibat dalam keakraban seksual dengan peserta pendidikan atau pelatihan orang yang sedang disupervisi. Jadi jika hal tersebut tidak dihindari, misalnya karena adanya hubungan khusus yang telah terbawa sebelumnya, tanggung jawab tersebut harus dialihkan pada psikolog atau ilmuwan psikologi yang lain yang memiliki hubungan netral dengan klien untuk memastikan objektivitas dan meminimalkan kemungkinan-kemungkinan negatif pada semua pihak yang terlibat. Sedangkan menurut kode etik psikologi di Kanada, ada dua hal. Yang pertama, penggunaan kekuasaan atau wewenang dalam upaya untuk memaksa orang lain untuk terlibat dalam atau mentolerir aktivitas seksual. Penggunaan tersebut meliputi ancaman eksplisit atau implisit, pembalasan untuk ketidakpatuhan atau janji imbalan atas kepatuhan. Yang kedua, yaitu terlibat dalam disengaja dan atau diulang sexually oriented komentar yang tidak diinginkan, anekdot, gerakan, atau menyentuh. Persamaan yang terakhir yaitu mengenai penyelesaian konflik. Di kode etik psikologi di Indonesia, psikologi menyadari adanya kemungkinan konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan informasi dan pendapat dengan keharusan mengikuti hukum yang ditetapkan sesuai sistem hukum yang berlaku. Psikologi berusaha menyelesaikan konflik dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik dengan cara yang dapat diterima. Sedangkan kode etik psikologi di Kanada, hak moral itu berarti hak asasi manusia dan tidak dapat dicabut yang mungkin atau tidak mungkin sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang yang ada dan undang-undang. Dan khususnya yang penting untuk bagi para psikolog yaitu hak untuk keadilan distributif, keadilan dan proses hukum, dan privasi yang sesuai dengan tahapan perkembangan, self-tekad, juga kebebasan pribadi. Perbedaan kode etik psikologi Indonesia versus kode etik Kanada. Perbedaan yang pertama terletak di konflik kepentingan. Pada psikologi Indonesia, mereka melakukan penghindaran dari melakukan peran profesional apabila kepentingan pribadi, ilmiah, hukum, finansial, atau hubungan lain diperkirakan akan merusak objektivitas, kompetensi, atau efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi sebagai psikolog. Psikologi atau berdampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dengan pengguna layanan psikologi tersebut. Di Kanada, mereka akan menginformasikan semua pihak jika konflik nyata atau potensi kepentingan muncul, yang memiliki dua prinsip, yaitu kebutuhan untuk mengatasi situasi dengan cara yang konsisten, dengan penghormatan terhadap martabat orang dan bertanggung jawab, serta mengambil semua langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang sedemikian rupa. Jadi di Indonesia mereka akan menghindar dari konflik tersebut. Jika di Kanada mereka akan menginformasikan jika terjadi konflik terlebih dahulu. Perbedaan yang kedua terletak pada pengelabuan atau manipulasi dalam penelitian. Di Indonesia, psikolog atau ilmuwan psikologi boleh melakukan penelitian dengan pengelabuan. Nah, teknik pengelabuan hanya dibenarkan bila ada alasan ilmiah untuk tujuan pendidikan atau bila topik sangat penting untuk diteliti demi pengembangan ilmu, sementara cara lain yang efektif tidak tersedia.
Sedangkan di Kanada, mereka menggunakan penipuan minimum yang diperlukan dalam penelitian atau teknik yang bisa ditafsirkan sebagai penipuan dalam penelitian atau kegiatan pelayanan. Perbedaan yang ketiga terletak pada penghormatan, harkat, dan martabat manusia. Di Indonesia, psikolog atau ilmuwan psikologi harus menekankan pada hak asasi manusia dalam melaksanakan layanan psikologi, menghormati martabat setiap orang, serta hak-hak individu akan keleluasaan pribadi, kerahasiaan, dan pilihan pribadi seseorang. Sedangkan di Kanada, prinsip ini dengan penekanan pada moral, hak, umumnya harus diberikan bobot tertinggi, kecuali dalam keadaan di mana ada bahaya jelas dan nyata terhadap keselamatan fisik seseorang. Perbedaan yang keempat adalah integritas dalam hubungan. Di Indonesia, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus mendasarkan pada dasar dan etika ilmiah, terutama pada pengetahuan yang sudah diyakini kebenarannya oleh komunitas psikologi, senantiasa menjaga ketepatan, kejujuran, kebenaran, keilmuan, pengajaran, pengalaman, dan praktik psikologi. Sedangkan di Kanada, prinsip ini umumnya harus diberikan ketiga tertinggi berat badan. Psikolog diharapkan untuk menunjukkan integritas tertinggi dalam semua hubungan mereka. Namun, dalam keadaan langka, nilai keterus-terangan tersebut, asopenensan, mungkin perlu tunduk pada nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip penghormatan untuk martabat manusia dan caring bertanggung jawab. Perbedaan yang terakhir adalah manfaat. Di Indonesia, psikolog dan atau ilmuwan psikologi berusaha memaksimalkan memberikan manfaat pada kesejahteraan umat manusia, perlindungan hak dan meminimalkan risiko dampak buruk pengguna layanan psikologi, serta pihak-pihak lain yang terkait. Sedangkan di Kanada, menyediakan layanan yang dikoordinasikan dari waktu ke waktu dan dengan penyedia layanan lainnya, dalam rangka untuk menghindari duplikasi atau bekerja di tujuan lintas. Koordinasi tersebut akan dipromosikan oleh pemeliharaan memadai catatan dan komunikasi dengan penyedia layanan lainnya. Ini adalah referensi yang kami pakai. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.